Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir di sini. Karena kalau misalnya Allah mau, seandainya Allah berkehendak ya, bisa jadi kita ini sekarang menjadi orang-orang yang dibenci oleh masyarakat, orang-orang yang dibenci oleh orang tua kita sendiri. Cuma karena Allah masih berbaik hati sehingga kita masih bisa ngikutin diskusi IIC ini, Islamic Intellectual Challenge. Tak lupa sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena tanpa beliau tidak mungkin kita akan menjadi orang-orang yang beriman, dan tidak mungkin juga kita bisa ada di sini. Oke, langsung aja ini. Selamat datang di Islamic Intellectual Challenge. Temanya adalah 2021 tahun kemunduran. Indonesia kapan majunya? Tepuk tangan dong. Oke, sebelum masuk ke acara mungkin sedikit cerita ya. Kenapa kita dari Gema Pembebasan mengambil tema ini? Karena kalau kita lihat kabinet Jokowi namanya adalah Kabinet Indonesia Maju. Secara periodik, berarti di periode kedua ini setidaknya udah 2 tahun Pak Jokowi bersama Kabinet Indonesia Maju memimpin Indonesia. Tapi yang kita rasakan tuh berbagai kemunduran tuh terjadi gitu. Mungkin yang paling kelihatan adalah hutang. Kemudian kebangkrutan BUMN, BUMD, kemudian jual beli jabatan. Dan bahkan ada sebagian yang bilang adanya dinasti politik di zaman Jokowi. Sesuatu yang sangat diperangi, yang sangat bertentangan dengan semangat reformasi. Tapi itu juga terjadi di zaman Jokowi ini, di Kabinet Indonesia Maju. Untuk itu kita sebenarnya pengen mendiskusikan Indonesia ini kapan sih majunya? Harus seperti apa Indonesia bisa maju? Kalau mau jujur-jujuran ya, sebenarnya diskusi ini bisa memakan waktu mungkin hingga 1 harian kalau kita mau ngomong serius tentang ini. Cuma sangat disayangkan karena sekarang lagi PPKM, bahkan kenaikan Omikron terus meninggi kan, sehingga akhirnya dari berbagai pihak meminta kita untuk acaranya selesai di jam 10. Dan itu nggak cuma di kafe ini, kita udah mensurvei kafe-kafe tempat lain juga sama. Bahkan mereka banyak yang minta selesai di setengah 10. Makanya untuk malam kali ini saya ingin minta maaf jika akhirnya hadirin semua maupun penonton semua merasa tidak terpuaskan. Karena udah menonton ini dengan harapan yang tinggi gitu, tapi ternyata tidak tersampaikan segala kehausan keingintahuannya. Tidak tersegarkan. Oke, di sini alhamdulillah kita sebenarnya udah kedatangan 3 narasumber yang kompeten di bidangnya. 3 narasumber yang insya Allah keilmuannya yang akan dilontarkan di sini akan menjadi sebuah maklumat, sebuah pengetahuan yang bisa dikaji teman-teman semua nanti di rumah, ataupun bisa diperdalam lagi ketika lagi di kantor misalnya, atau mungkin di kampus, atau mungkin ketika lagi healing, lagi staycation. Jadi ada sedikit lah keilmuan di malam minggu ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan satu-satu. Yang pertama dari sisi kiri saya ada Bang Farid Syahbana. Beliau adalah perwakilan dari pengurus pusat Gerakan Mahasiswa Pembebasan. Bang Farid, assalamualaikum Bang Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Farid, gimana kabarnya hari ini Bang Farid? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar IKN Bang Farid? Kabar IKN nanti kita obrolin. Oke, terima kasih Bang Farid. Kemudian di sebelahnya ada perwakilan dari Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia atau SEMI. Jadi di sebelah ini juga salah satu perwakilan dari SEMI, namanya Bang Febriansyah Putra. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya IKN Bang?
Oke. Nanti kita akan dengarkan juga dari Bang Febriansyah mengenai tema ini ya. Kita ngomongin tema ini sekarang. Belum ngomongin IKN. Tapi kalau mereka mau nyenggol-nyenggol dikit juga kita harapin sih. Oke, yang terakhir. Ini ada namanya Bang Faisal Salataholi lah Bang ya. Mohon maaf saya belum tahu cara baca marganya. Beliau ini adalah seorang wartawan dan juga seorang penulis buku Republik Investor. Assalamualaikum Bang Ical. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Ical gimana kabar hari ini Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, tanpa kita langsung aja ke acara ya. Kita langsung ke acara karena waktu karena kita dikejar PPKM di sini. Dikejar PPKM. Mungkin untuk yang pertama kita akan langsung mendengarkan dari Bang Ical mengenai pandangannya tentang Indonesia tahun 2021 kemarin dan juga kapankah prediksi, mungkin menurut Bang Ical mungkin tidak prediksi ya, tapi mungkin kondisi ideal Indonesia maju itu seperti apa? Indonesia maju seperti apa? Oke, di waktunya kita berikan 15 menit bagi masing-masing pemateri. Waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Bang Ical. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di awal ini saya sungguh merasa sangat berbahagia, berbangga diri bisa ada di sini di hadapan teman-teman sekalian dalam rangka berbagi sedikit sesuatu yang saya punya, yang saya tahu terkait dengan tema diskusi yang diangkat pada malam hari ini. Kalau dilihat sekilas temanya berbicara tentang kemunduran Indonesia di tahun 2021. Dan bagaimana Indonesia ke depannya, kapan majunya. Namun dalam konteks berbicara terkait dengan kemunduran Indonesia di tahun 2021, mungkin saya akan banyak mengulik dari aspek ekonomi, politik, dan juga nyenggol sedikit aspek hukumnya. Nah, situasi Indonesia di tahun 2021 anomalinya sangat ekstrim. Dan kalau dilihat anomali ekstrim itu cenderung menunjukkan fluktuasi yang menurun, terutama pada aspek ya, saya lanjutkan. Kalau dilihat pada peristiwa di tahun 2021 menunjukkan anomali yang sangat ekstrim pada aspek ekonominya. Dan anomali yang ekstrim itu sesungguhnya menunjukkan fluktuasi yang menurun. Terutama terkait dengan implikasi dari kebijakan pembangunan ekonomi politik pemerintah dalam rangka untuk kemudian mengakselerasi indikator kesejahteraan ekonomi, sosial, dan politik masyarakat. Misalnya kalau kita lihat dari data BPS yang terakhir, di sana sesungguhnya menunjukkan tingkat Gini ratio. Jadi Gini ratio itu ketimpangan distribusi pendapatan antara yang kaya dan yang miskin itu semakin melebar. Kalau dalam batasan wajar seperti yang ditetapkan oleh Bank Dunia dan IMF, itu Gini ratio idealnya bergerak pada posisi 20 sampai dengan 35%. Tapi sampai data terakhir dari BPS menyebutkan Gini ratio kita di angka 0,384. Artinya situasi Indonesia pada posisi distribusi kekayaan antara kaya dan yang miskin dari aspek pendapatannya memang timpang gitu. Dan ketimpangan itu sesungguhnya bisa ditelusuri dari DPK. DPK itu dana pihak ketiga yang dihimpun oleh perbankan. Bahasa sederhana dari dana pihak ketiga itu tabungan masyarakat. Kepemilikan rekening dengan nilai tabungan di atas 2 miliar itu dikuasai hanya oleh 3% orang terkaya di Indonesia. Sebaliknya, jumlah rekening dengan nilai tabungan di bawah 100 juta itu dikuasai, dibagi-bagi ke mayoritas masyarakat miskin yang jumlahnya 97 sampai dengan 98%. Dari sana sesungguhnya menggambarkan betapa timpang distribusi kekayaan itu. Artinya di sana ada hak-hak mayoritas masyarakat yang terkategori miskin yang memang tidak tersalurkan dengan baik. Dan ini sejalan dengan data Oxfam. Oxfam di akhir tahun lalu juga merilis bahwa harta 4 orang terkaya di Indonesia
itu jumlahnya 25 miliar US dollar. Kalau dikonversi ke dalam hitungan nilai tukar dengan basis asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar seperti yang ditetapkan dalam APBN 2021 itu sekitar 333,8 triliun. Jumlah ini bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan kekayaan 100 juta orang termiskin di Indonesia yang jumlahnya hanya 24 miliar US dollar atau sekitar 320,3 triliun rupiah. Artinya situasi ini memang menunjukkan bahwa terjadi terjadi instabilitas dalam konteks distribusi kekayaan terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Kenapa sampai bisa seperti itu? Saya bilang tadi, ada anulir bahwa kebijakan pembangunan ekonomi politik pemerintah memang belum sepenuhnya mengadopsi hak-hak masyarakat. Artinya ada hak-hak dari pihak-pihak lain yang memang lebih dominan diafiliasikan oleh pemerintah. Dan itu menjadi rahasia umum bahwa di balik kebanyakan regulasi yang dibuat oleh pemerintah dalam konteks ekonomi dan politik itu berbasis pada kepentingan oligarki. Oligarki yang saya maksud adalah pebandar. Pebandar-pebandar ini adalah pihak-pihak yang seharusnya paling bertanggung jawab terhadap tingginya tingkat korupsi di Indonesia. Yang sampai saat ini memang gak bisa disentuh oleh KPK. Ini yang sering saya bilang, korupsi dalam sudut pandang saya klasifikasikan menjadi dua. Yang pertama korupsi yang memang dilakukan jumlahnya kecil. Dan yang kedua masuk dalam kategori grand corruption. Ini bukan cuma korupsi dalam tataran perampokan uang negara, tapi juga korupsi yang diawali dengan perampokan kebijakan negara. Misalnya, hal baru yang kita lihat kemarin, polemik terkait dengan pengesahan undang-undang IKN. Ibu kota negara. Sekarang kemarin sudah disahkan oleh DPR bersama pemerintah, itu diputuskan, disahkan dari RUU menjadi undang-undang. Artinya proses pemindahan dan pembangunan ibu kota baru itu akan segera berjalan. Muncul respon dari mayoritas masyarakat Indonesia. Di tengah situasi darurat fiskal kita. Fiskal itu artinya APBN kita itu rentan sekali. Kalau APBN kita rentan di tengah total akumulasi pembiayaan IKN yang kalau dilihat berdasarkan RPJMN 2020 sampai dengan 2024 itu capai 466 triliun. Nah, kalau 466 triliun ini dibiayai dengan menggunakan uang negara, mustahil. Kenapa mustahil? Saya mencatat beberapa indikator yang kemudian menunjukkan kerentanan itu. Oh ya, selamat datang. Kita ending dulu. Enggak apa-apa, silakan. Dan sesungguhnya kalau dibangun berdasarkan pendekatan fiskal, saya rasa mustahil. Kenapa? Karena fiskal kita juga mengalami kerentanan. Yang saya maksud dengan fiskal adalah sumber pembiayaan yang berasal dari APBN. Dasar darurat APBN kita bisa kita lihat pada undang-undang tentang APBN kita, pasal-pasal. Di dalam dasar darurat yang pertama itu defisit fiskal kita. Artinya terjadi defisit pembiayaan. Total pembiayaan gak mampu dilunasi dengan penerimaan. Dan defisit itu capai 868 triliun. Kita bukan cuma didesak dengan defisit fiskal tadi, tapi kita juga diperhadapkan dengan masalah kedua terkait dengan pembiayaan yang lebih serius. Ini terkait dengan defisit neraca primer. Itu menunjukkan angka 462,2 triliun. Secara teoretikal menunjukkan bahwa defisit primer itu menunjukkan bahwa kita nggak punya uang sebesar 462,2 triliun hanya untuk bayar bunga utang belum pokok utang. Artinya kita harus mengambil utang baru untuk kembali melunasi cicilan bunga utang lama. Oleh sebab itu dalam konstruksi ini menurut saya kalau IKN sepenuhnya dibiayai dengan menggunakan pendekatan keuangan negara basis APBN sulit untuk kemudian terlaksana. Makanya kalau dilihat berdasarkan perencanaan terkait dengan klasifikasi asal sumber permodalan IKN dalam RPJMN 2020 sampai dengan 2024 itu mayoritasnya justru jatuh ke swasta. Dari 466 triliun, pemerintah hanya menyanggupi 89,4 triliun. Sekarang tinggal dikalkulasi saja tuh.
466 triliun, pemerintahnya sanggup 89,4 triliun. Kita minusnya berapa? Banyak. Dan posisi minus ini mau ditomboki dari mana? Ada beberapa skema. Salah satu skema yang menjadi prioritas adalah skema KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Dan saya nggak tahu dalam konteks ini SPV, Special Purpose Vehicle, badan usaha swasta yang akan dibentuk oleh pemerintah itu dari kalangan mana? Karena kita belum lihat perencanaannya secara rigid dan rinci terkait dengan itu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan revisi Undang-Undang Pertambangan 3/2020. Kebetulan undang-undang ini menjadi salah satu objek dari tesis saya yang baru saya sidangkan kemarin. Nah, ini juga patut kita apresiasi Mahkamah Konstitusi sebenarnya. Karena dalam pengajuan judicial review kemarin Mahkamah Konstitusi secara material bukan formil. Secara material telah membatalkan beberapa pasal yang ada dalam revisi Undang-Undang 3/2020 sebagai pengganti Undang-Undang 4/2009 tentang pertambangan minerba. Dan salah satu pasal krusial yang dibatalkan di dalam terkait dengan perpanjangan untuk blok terminasi yang tidak perlu melalui proses tender. Nah, ini tentu saja bertentangan dengan semangat reformasi, terutama dengan norma-norma dasar yang dimuat dalam bab 14 yang terdiri dari 2 pasal. 33, 34, secara akumulasi ada 9 ayat di dalam. Dan paling enggak yang berbicara terkait dengan dominasi negara atas blok terminasi itu ada di 2 pasal. Ada di 2 ayat. Pasal 33, ayat 2 dan ayat 3. Makanya dalam konstruksi ini pertimbangan Mahkamah Konstitusi bahwa pasal ini memang berantakan. Dia inkonstitusi. Makanya dibatalkan karena mengandung, kalau dia inkonstitusi berarti dia mengandung nilai-nilai lain. Dan nilai-nilai lain dalam penelusuran Mahkamah Konstitusi dia cacat karena berpegang kepada prinsip mekanisme pasar. Dan sumber kerentanan yang lain yang lebih luas, saya ingin mengatakan seperti ini. Sederhana sekali. Situasi pandemi. Sebelum pandemi saya mencatat Indonesia mengidap 14 masalah. Secara ekonomi, politik, sosial, bahkan hukum. Ditambah dengan pandemi, itu masalah ke-15. Sebenarnya 14 masalah ini bisa diselesaikan oleh pemerintah dengan cara menyelesaikan pandemi ini, ngikut di dalam posisi pandemi ini. Tapi pemerintah justru menunjukkan pendekatan yang tidak menyelesaikan 14 masalah tadi dengan menyelesaikan masalah pandemi. Justru memunculkan masalah baru. Makanya beredar kabar, beredar berbagai macam isu. Dan udah banyak juga yang dipersekusi oleh pemerintah terkait dengan isu-isu yang dikembangkan terkait dengan pandemi ini. Bahwa pandemi ini sebenarnya sebuah desain yang ujungnya adalah kepentingan bagi para oligarki. Oligarki yang saya maksud adalah oligarki yang bermain pada industri IT dan industri farmasi. Kalau merujuk kepada data IDX Stock Exchange, itu secara total dari pertama kali pandemi sampai sekarang, industri IT itu sudah mengantongi kapitalisasi pasar sekitar 3,17 ribu triliun. Sedangkan industri farmasi sekitar 373 triliun. Artinya dalam situasi ini, pandemi itu ngedorong industri farmasi dan industri IT untuk kemudian meraup untung yang begitu besar. Di saat yang sama, posisi UMKM dan BUMN kita yang seharusnya menjadi prioritas oleh pemerintah terseok-seok. Di saat industri IT dan industri farmasi merebut untung yang begitu besar, UMKM malah terjebak dalam situasi kebangkrutan. Misalnya kalau kita lihat data Kemenperin, itu kan ada sekitar 64 juta UMKM di sana. Skala makro dan mikro tuh. Selama situasi pandemi, rilis data terbarunya mereka menyebut 500.000 UMKM gulung tikar. Kenapa sampai gulung tikar? Karena situasi pandemi yang menuntut mereka harus bekerja secara digital, mereka gagal bertransformasi ke sana. Karena baru 3 juta dari 64 juta UMKM yang bertransformasi ke digital. Masalahnya di mana? Masalahnya ada di program pemerintah sendiri. Karena 94% dari total UMKM itu nggak dilengkapi dengan infrastruktur digital. Ini masuk dalam bagian program Kemenperin. Dan masalah yang kedua terkait dengan masalah kredit usaha. Kredit usaha di Indonesia itu timpangnya bukan main. UMKM itu kebagian cuma 18% dari total kredit usaha yang dialirkan oleh perbankan. Ini situasi sulit yang kedua. Itu pada posisi UMKM, selanjutnya BUMN. Data terbaru Bank Indonesia, silakan cek, itu BUMN keseluruhan. Total utangnya itu 59,66 miliar US dollar. Dikonversi ke dalam hitungan nilai tukar dengan basis asumsi kurs rupiah terhadap dolar 14.600.
Coba, berapa ratus triliun tuh utang BUMN secara keseluruhan? Itu luar biasanya di situ. Dan posisi utang itu dia membengkak dari 2015. 2015 itu cuma 29,1 miliar US dollar. Sekarang di tahun 2021 akhir dia berkembang menjadi 59,66 miliar US dollar. Yang jadi pertanyaan, kenapa sampai BUMN itu dalam jangka waktu 5 tahun pembengkakan utangnya luar biasa? Karena dipaksa pemerintah untuk mengerjakan berbagai macam proyek infrastruktur yang cenderung ambisius dari segi anggaran. Dia nggak ngelihat situasi keuangan BUMN. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada alih beban pengerjaan. Proyek yang tidak selesai dikerjakan oleh swasta dikembalikan ke pemerintah. Pemerintah nggak mau bertanggung jawab. Pemerintah limpahkan itu kepada BUMN. Kenapa kalau pemerintah bertanggung jawab, pemerintah mau ngambil duit dari mana? APBN jebol, defisit fiskal kita 868 triliun. Di saat yang sama kita dikejar dengan defisit neraca primer 462,2 triliun. Pemerintah mau ngambil utang dari mana? Mau ambil uang dari mana? Terpaksa pemerintah harus ngambil utang lagi. Tapi pada posisi ini, utang pemerintah sudah begitu disoroti sama masyarakat. 6.086 triliun. Makanya pemerintah mendorong BUMN mengerjakan tambahan pengerjaan proyek yang gak selesai dikerja sama swasta. Misalnya 35.000 megawatt, bukan 35.000 tapi 36.858 megawatt. Selesai apa enggak? Gagal. Gagal kan ya? Gagal dikerjakan sama swasta karena pembagiannya PLN cuma dapat 10.000 megawatt lebih. 26.000 megawatt sisanya diserahkan kepada pihak swasta. Di saat yang sama pihak swasta banyak yang mangkrak, dikembalikan ke negara. Pemerintah mengambil alih lot APBN, sorry to say. Kalau pemerintah maksa ambil alih lot APBN, dia harus nambal dari utang, terbitkan obligasi. Ambil uang dari investor di pasar. Tapi utang pemerintah sudah terlalu disoroti sama masyarakat. 6.068 triliun itu bukan uang sedikit. Makanya pemerintah korbankan BUMN. Ambil tambahan pengerjaan proyek mangkrak yang nggak selesai dikerjakan oleh pihak swasta. Artinya utang itu dipaksa untuk kemudian diambil oleh BUMN. Kalau pemerintah ngambil utang dia butuh persetujuan dari DPR. Tapi kalau BUMN yang ambil utang basis mekanismenya bisnis to bisnis, dia nggak perlu mendapatkan persetujuan dari DPR. Cuman pengawasan doang. Makanya saya bilang ini cara licik pemerintah untuk kemudian menghindari fight accompli dari DPR. Makanya BUMN yang harus mati-matian untuk kemudian menempuh itu. Di saat yang sama, kebijakan pemerintah terhadap beberapa BUMN itu menurut saya nggak fair. Misalnya saya balik lagi ke proyek kelistrikan tadi. Proyek kelistrikan itu, mayoritas yang dikerjakan oleh swasta itu basisnya IPP. Itu basisnya IPP. Independent Power Producer. Dia yang bermain pada posisi pembangkit. Kalau bisnis usaha listrik itu dia terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada pembangkit, yang kedua ada gardu, yang ketiga ada transmisi, dan yang keempat ada retail, titik lampu. Nah, dulu BUMN masih dominasi. Tapi begitu keluar undang-undang kelistrikan yang baru diberlakukan mekanisme unbundling vertikal, dipecah-pecah itu bisnis PLN. PLN nggak lagi mendominasi dari hulu sampai hilir. Di hulu sekarang mayoritasnya swasta lewat IPP. Independent Power Producer, itu SPV, Special Purpose Vehicle, yang dibentuk untuk membantu PLN mengerjakan proyek negara. Tapi secara akuntansi terpisah. Nah, ketika IPP ini dia produksi listrik, dia berkewajiban untuk kemudian menjual mayoritas kepada PLN. Itu berdasarkan kebijakan tax or pay. 80% dari produksinya swasta harus dijual ke PLN. Itu kebijakan yang berlaku secara terus-menerus. Yang jadi persoalan kayak gini, ketika PLN membeli dari swasta dengan jumlah 80%, bagaimana dengan tingkat penyerapan listrik oleh masyarakat di lapangan? Itu pertanyaan mendasarnya. Dalam situasi pandemi, itu jatuh konsumsi listrik. Otomatis PLN mengalami surplus pasokan listrik yang dibeli dari pihak swasta tadi. PLN rugi artinya. Tapi sampai sekarang pemerintah nggak merevisi kebijakan tax or pay itu untuk menurunkan jumlah pembelian pasokan listrik, daya listrik dari PLN kepada pihak swasta. Oh ya Bang Ecal, waktunya udah 15 menit. Yo. Tapi mungkin
Tadi Bang Ecel belum nyampe nih. Standar ideal seperti apa sih Indonesia bisa maju itu? Kalau menurut Bang Ecel sendiri. Yang pertama saya sebut harus dirubah konfigurasi politiknya. Karena konfigurasi politik yang nampak sekarang adalah konfigurasi politik yang otoritarianisme basisnya adalah kapitalistik. Apalagi kita negara hukum yang berbasis pada hukum positif. Hukum positif itu memudahkan pemerintah dengan pendekatan yang otoritarianisme tadi menggunakan hukum sebagai alat untuk kemudian menjalankan agenda-agenda ideologinya. Yang jadi persoalan agenda ideologi utama pemerintah adalah kapitalistik berbasis pada neoliberal. Makanya saya bilang ini persoalan yang diulang secara terus-menerus dari zaman Soeharto sampai sekarang. Persoalan kita adalah nggak punya patron yang jelas. Norma konstitusi yang mau diterapkan dalam undang-undang pelaksana ataukah berbasis pada patron dari luar. Tapi kenyataannya justru patron dari luar. Dan saya sering menyebutnya sebagai demokrasi liberal. Demokrasi liberal itu prinsipnya 3. The loser gets nothing. Yang kalah menjadi pecundang selamanya itu masyarakat. Yang kedua, the winners takes all. Yang menang mendapatkan segalanya. Dan itu berkepanjangan. Siapa mereka? Bandar, wakil rakyat, dan pemerintah. Prinsip yang ketiga, survival of the fittest. Ini prinsip individual dalam konteks pertarungan pasar yang terus membuka jalan bagi bandar, pemerintah, dan DPR untuk kemudian bergerombol menurut kesamaan orientasi untuk terus-terusan memperebutkan kekuasaan yang melahirkan kekayaan. Nah itu dalam bahasa saya Republik Investor. Makanya saya nulis buku Republik Investor. Saya kira seperti itu. Nah kalau mau maju, nah kita pastikan terhadap pemerintah kembali patron kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dan dalam tesis saya itu judulnya Relasi Konstitusi Ekonomi Indonesia dengan Pemikiran Politik Ekonomi Taqiyuddin An-Nabhani. Itu saya buktikan dalam konteks perwujudan welfare state. Kalau bicara tentang ekonomi, konstitusi itu ada di satu bab. Bab 14 judulnya adalah perekonomian dan kesejahteraan sosial. Dalam bab itu terdiri dari 2 pasal 33, 34. Secara akumulasi 2 pasal itu terdiri dari 9 ayat. 9 ayat itu saya tafsirkan dan saya tarik relasinya dengan pemikiran ekonomi politik Islam Taqiyuddin An-Nabhani. Enggak ada satupun yang bertentangan. Relevan semua secara teknis, tapi secara prinsip enggak. Dan itu sudah disepakati sama beberapa profesor. Siap. Oke, terima kasih Bang Ecel. Tepuk tangan dong buat Bang Ecel dong. Jadi kita ini bukan Republik Indonesia ini berarti. Republik Investor ya. Republik Investor. Jadi kalian kalau misalnya ingin sejahtera jangan jadi rakyat lah. Bisa jadi bandar, itu yang paling mungkin kayaknya ya. Apalagi judi ini sejak pandemi menjadi sebuah cara mencari uang. Binomo, kalian tahu Binomo itu udah contoh judi yang makin banyak di YouTube dan di endorse sama artis-artis juga. Oke, kita langsung aja itu pembahasan lain lah. Bahasan lain. Kita langsung kepada Bang Farid Syahbana. Muter aja. Oh, tawaf. Oke. Oke, kita mulai dari tawaf ya. Dari Bang Ecel kita langsung bergeser ke sebelah kanannya kepada Bang Febri. Dipersilakan Bang. Indonesia apakah sekarang maju atau mungkin mundur mungkin? Dan kondisi ideal seperti apa sih yang Indonesia itu bisa menjadi Indonesia yang maju? Monggo Bang, silakan Bang. Iya, ini ada paling muda di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat Ketua Umum PBHMI Kanda Afandi Ismail. Izin Anil Luan Kanda, Dinda Luan. Menarik ya, Indonesia nggak pernah maju. Menurut saya nggak pernah maju dari awal. Dari sejak berdirinya Indonesia ini nggak pernah maju. Ini pemikiran akal saya. Karena kenapa? Sistem demokrasi Indonesia yang hari ini dipakai sampai saat ini pondasinya sudah miring. Kalau kita mau benahi dan mau Indonesia maju, benahi dari pondasinya. Kalau cuma hanya ganti atapnya doang, sama aja bocor-bocor juga dan akan rapuh-rapuh juga. Tapi kalau pondasinya yang sudah dirubah, itu akan menjadikan Indonesia akan lebih kuat. Persepsi saya adalah Indonesia kayak menara pizza. Kalian tahu menara pizza? Miring. Semakin lama ditumpuk, semakin lama dibebani, itu akan lama-lama semakin jatuh. Beberapa kali saya coba diskusi dengan senior saya, ada beberapa senior yang mengatakan
sistem demokrasi Indonesia ini suka-suka penguasa aja mau dibikin seperti apa. Nah, kita sebagai mahasiswa harus menjadi, ini kan GEMA ya, gerakan mahasiswa, bebas bos, pembebasan kan ini, kita harus bebas berarti. Nyeleneh sedikit gak masalah, tapi punya etikanya. Tapi menurut saya hari ini sistem demokrasi Indonesia hancur. Harus gimana caranya untuk bisa maju? Ya kita rubah demokrasinya. Selama 75 tahun pakai tangan manusia dan tangan-tangan penguasa, kita nggak bisa berjalan. Ya gimana caranya? Kita rombak dulu, kita sepakati dulu apa patron kita. Benar tadi dibilang itu Bang Ical, kalau kita berhubungan dengan UUD 1945, ya udah patron kita ke sana. Jangan ada amandemen 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, bukan begitu Bang? Nah ini amandemen terus-terusan. Lalu ya sekarang kita mau berteriak-teriak untuk ke 1945. Pola pikirnya kemana bos? Ini kita tanyakan. Selama amandemen ini kalian yang sudah dapat kue sekarang hari ini tidak dapat kue teriak-teriak dengan 1945. Hari ini seperti apa? Seharusnya kalian minta maaf dulu kepada rakyat Indonesia baru bisa berelok dari undang-undang 1945. Dan hari ini demokrasi ini yang tadi dibilang Bang Ical dana pihak ketiga. Ya gimana nggak kepakai pihak ketiga? Syarat untuk bisa naik menjadi suatu penguasa itu menjadi harganya fantastis bos. Saya mengurusi pilkada Raja Ampat. Saat itu harga satu kursi, saya nggak mau sebut nama ininya ya, itu harganya 300 juta untuk menjadi satu kursi. Dia cuma punya 2 kursi, dikalikan 2 kursi 300 juta berapa? 900 juta, itu baru satu. Lalu kalau yang punya 9 kursi kali akan dikalikan berapa ratus juta, itu bisa sampai MM-an. Siapa yang punya duit 1 MM-an? Emang dia terlahir karya? Dia lahir dari bojor, tiba-tiba bisa langsung kaya? Enggak. Otomatis dia akan meminjam duit bandar yang akan menjadikan dia alat ataupun kendara logistik dia untuk membeli kursi itu. Lalu dengan kursi itu apa yang diminta oleh bandar? Tidak untuk pengembalian uang, tapi dengan kebijakan. Bandar yang mempunyai uang, politikus kita yang bekerja, birokrat kita yang eksekutif. Yang eksekusinya adalah birokrat kita. Jadi ini berkesinambungan. Kalau ini Pak mau dibikin seperti itu, nggak bakal kelar. Indonesia nggak bakal pernah maju bagi saya. Karena banyak kalau kita tarik sejarah, ya ini sudah salah fondasinya gitu loh. Yang tertarik saya membaca satu karangan buku senior saya, tapi sebelum hari ini belum terbit dan banyak diskusi. Dia menulis begini: menuju era demokrasi terpimpin, mempertemukan kembali Pancasila dan syariat Islam. Nah ini menarik bagi saya kan. Saya tanya, kenapa harus mempertemukan kembali Pancasila? Apa jawabannya adalah Pancasila bukan sebagai ideologi. Lalu saya tercengang dong, karena doktrin kita hari ini Pancasila sebagai ideologi. Tapi saya nggak pernah untuk menolak Pancasila. Pancasila sebagai konsensus berkebangsaan Indonesia. Benar dikatakan tadi di Bang Ical terkait dengan ekonomi yang dibikin oleh patronnya Islam ya Bang. Yang dibikin adalah pendahulu Islam. Dan sama Pancasila itu pernah bertabrakan dengan Islam bos. Apa sih fungsinya Pancasila? Tauhid, hukum, persatuan, musyawarah mufakat, keadilan. Sepakat? Sepakat gak? Ketuhanan, tauhid. Keadilan, hukum, persatuan, musyawarah mufakat, keadilan. Ini 5-5-nya diajarin gak oleh Islam? Diajarin kan? Berarti apa? Hilangnya 7 kata dalam Pancasila waktu itu. Piagam Madinah. Apa? Piagam Jakarta. Kalau Piagam Madinah adalah kita nih sebagai orang Muslim sepakat untuk Rasulullah ini adalah Nabi, Rasul. Ya, sepakat. Tapi bukan dia robot kan? Bukan robot dong. Dia manusia kan?
Orang pertama yang membuat konstitusi negara pertama kali di negara Jazirah Arab, di negara Madinah, yaitu Rasulullah Muhammad bin Abdullah yang katanya buta huruf. 626 Masehi, dia sudah membuat konstitusi pertama dari Islam pertama, diapit oleh negara Bizantium, Persia, Yahudi, Nasrani dan segala macamnya. Dia bikin dari satu piagam Madinah. Itu piagam konstitusi orang Islam hari ini. Piagam konstitusi Madinah itu berdasarkan apa? Demokrasi, bukan monarki. Sepakat? Karena setelah dari Nabi Muhammad turun ke Abu Bakar, itu mulai proses apa? Demokrasi, musyawarah mufakat. Tapi hari ini di Indonesia musyawarah mufakat gak bakal ada. Karena kebenaran dan keadilan itu diambil secara voting. Nah, ini yang sudah keliru dari ajaran-ajaran Pancasila kita sendiri. Kalau mau menerapkan Indonesia maju, ya menerapkan Pancasila. Kita harus tauhid. Urusan agama kalian agama kita. Adil dan beradab. Islam gak punya agama-agama lain gak belajarkan dengan agamanya doang, ibadah dan segala macam, tapi etika, beradab, bersosial itu diajarkan. Lalu persatuan, kita ini sudah berbangsa, sudah bersatu dari dulu. Jadi jangan pernah mengajarkan orang Indonesia itu toleransi, bos. Kalian bisa lihat, kalian jauh-jauh ke Lampung, itu banyak kampung-kampung. Perbedaannya cuma dari sini ke sana, itu kampung Islam. Ntar ke sana lagi, Kristen. Mereka nggak ada yang sentuh-sentuhan kok. Bisa kalian lihat sepanjang jalan arah dari Kalianda ke sini, dari Lampung ke Bakauni, itu banyak di situ. Cara membedakannya gampang. Di rumahnya Hindu itu apakah ada wihara ataupun tempat-tempat ibadah yang megah. Cara membedakan Islam dan Kristen bedanya dari cara lampu. Itu mereka ya sama aja. Gak ada bersenggol-senggolan. Nah, musyawarah mufakat, hari ini musyawarah mufakat gak ada yang dijalankan oleh elit-elit dan pemerintah kita. Kebenaran dan suatu keputusan itu diambil secara voting yang seharusnya gak dilakukan, karena voting itu merupakan cara paling terakhir. Dan itu bukan beradab. Ini belum musyawarah, belum apa-apa, tapi udah voting. Ada atau enggak? Kita bersikap apa enggak? Beretika apa enggak? Ini kan ada Pancasila, bermusyawarah mufakat dulu dong, agar menemukan keadilan. Ketika musyawarah mufakat dijalankan, keadilan akan ikut. Nah, keadilan ini sendiri, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan orang Indonesia ini juga harus adil, jangan mau menang sendiri. Nah, kitanya juga harus introspeksi. Kitanya masih mau menang sendiri. Saya sepakat apa yang dibilang oleh Habib Rizik Syihab tentang revolusi akhlak. Karena itu akan mengajarkan Indonesia akan namanya bersosialisasi dan persatuan yang akan kuat. Kenapa? Tapi mungkin caranya salah. Tapi saya sepakat dengan revolusinya. Caranya mungkin salah, pekerjaan mungkin caranya berbeda. Karena kenapa? Kapitalisme itu mengalir dalam diri manusia. Kapitalis ini ngalir dalam diri kita. Kita mau menang sendiri nggak? Mau menang lebih banyak nggak? Mau untung lebih banyak nggak? Nggak mau disakitin nggak? Maunya nyenggol orang kadang-kadang, tapi nggak mau disenggol. Itu kapitalis apa bukan? Hah? Kapitalis apa bukan? Mengalir dalam dirinya sendiri. Berarti yang dirubah itu adalah kita dulu, baru pemerintahnya. Kalau rakyatnya hanya maunya terima jadi doang tanpa mau berubah juga, buat apa? Tapi saya nggak pernah menyalahkan rakyat Indonesia. Lalu terkait dengan dinasti politik, saya bilang lebih baik dinasti politik. Ya saya sepakat tidak sepakat ya. Sepakatnya adalah ketika dinasti politik itu adalah orang di situ, misalkan kayak sekarang hari ini kita sebut Gibran. Saya lebih mulia Gibran daripada bupati di daerah lain yang bukan asli orang situ tapi mencalon di situ dan menang. Saya bukan membela, tapi Gibran pernah merasakan gimana rasanya jalan kaki di Solo, gimana rasanya bersosialisasi di orang Solo, dan gimana caranya dia bermasyarakat di orang Solo, dan dia mempunyai hak atas wali kota Solo. Tapi bukan penguasa atau pengusaha atau orang yang nggak pernah berpolitik dan orang nggak pernah untuk terjun ke masyarakat
dan nggak pernah untuk bersosialisasi dan bermasyarakat dan nggak bermasyarakat di daerah tersebut, tiba-tiba nyalon menang. Sepakat atau tidak sepakat? Tapi Gibran telah melewati fase itu. Dia sudah menjadi rakyat Solo, tertib dengan soal apa yang dilakukan oleh pemerintah Solo sebelumnya. Dan dia sudah bersosialisasi dengan warga-warga Solo. Fine-fine saja bagi saya. Gitu loh. Kondisinya adalah hari ini bagi saya untuk Indonesia maju, pertama, rubah sistem demokrasi kita. Rubah sistem demokrasi kita yang sudahnya ultraliberal dan ultra multipartai. Karena kita tarik sejarah, 55 kita tambah partai, 65 kita tambah partai, 99 kita tambah partai. Berarti konteks partai ini nggak ada dalam kemajuan Republik Indonesia. Sepakat. Karena partai bukan tempat perubahan bagi saya. Tapi kalau bagi kalian ini terserah. Karena kita sepakat, karena saya menarik sejarah Indonesia berdiri adalah nggak ada perubahan yang dilakukan oleh partai sama sekali. Gitu loh. Karena apa? Pemilu kita 5554 nggak ada partai. Lalu mulailah di era multipartai yang banyakkan menjadi ajang bandar untuk menaruh uang dia di situ untuk melakukan kebijakan-kebijakan mereka. Gitu. Kita hapus sistem demokrasi kita. Kenapa nggak pakai MPR RS kemarin? MPR menjadi lembaga tertinggi untuk bisa menunjuk langsung presiden. Itu lebih bagus. Karena itu adalah konsep wilayatul faqih Pakubuwono keempat. Atau konsep wilayatul faqih yang dipakai oleh Republik Islam Iran hari ini. Di mana di atas presiden itu masih ada lembaga lagi. Nah itu dengan seperti itu. Kita sudah ada di era demokrasi terpimpin waktu zaman Soekarno. Di mana MPR di atas presiden itu lembaganya lebih tinggi daripada presiden. Berarti itu bisa diakui itu kalau kita kebijakan presiden tidak berkemanusiaan kepada rakyat. Gitu loh. Jadi menurut saya yang pertama kita harus rubah demokrasi kita, fondasi sistem demokrasi kita hari ini. Sistem pemerintahan kita sudah tidak bagus, tidak sehat bagi saya. Lalu di situ kita sebagai rakyatnya mulai merubah diri kita, karena saya sebagai orang Islam yang percayai tidak ada kan suatu Allah gak akan merubah suatu kaum kalaupun kaum itu tidak akan berubah. Berarti kita juga harus merubah diri kita, nggak mau menang sendiri, nggak mau untung banyak. Nah, itu mungkin gitu loh. Mungkin itu dari saya. Selebihnya bisa dilanjutkan nanti dengan sesi tanya jawab ataupun nanti diskusi lain. Bila bisa bilhaq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tepuk tangan dong buat Bang Febri nih. Jadi kalau dari Bang Febri bilang bahwa Indonesia akan maju ketika kita bisa mengubah demokrasi yang kita terapkan saat ini. Demokrasi yang kita terapkan saat ini. Dan tadi salah satu yang kalau saya nggak salah nangkap ya, salah satu yang bukan dilawan coba, yang tidak setuju dari Bang Febri ada demokrasi multipartai. Seperti itu Bang ya? Demokrasi multipartai. Jadi menurut beliau itu tuh tidak ideal dan itu juga harus dirubah karena tidak ada perubahan yang terjadi lewat partai politik. Itu menurut Bang Febri gitu. Bagaimana kalau menurut Ketum Afandi, ketua dari HMI MPO, beliau tadi jauh-jauh datang dari mana tuh? Dari Jakarta Selatan, Pasar Minggu. Dan beliau baru bisa menyempatkan datang di saat-saat akhir. Nggak akhir juga, agak-agak awal. Nah, untuk berikutnya silakan untuk Ketum Afandi menyampaikan aspirasinya. Tapi sebelum masuk, apa kabar Ketum Afandi? Sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Waktu dan tempat dipersilakan tuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para narasumber yang sangat hebat, luar biasa, yang saya hormati dan saya banggakan, teman-teman di Gema Pembebasan yang saya hormati, saya banggakan, tentunya teman-teman diskusi yang luar biasa, ramai di tengah COVID. Kalau kata Babe Ridwan Saidi, kopat COVID gitu kira-kira ya. Tapi COVID saya kira ini bukti tidak menghalangi semangat kita semuanya untuk tetap berbagi pengetahuan, pengalaman, dan yang paling penting adalah semangat perjuangan untuk Indonesia lebih baik. Kira-kira begitu. Saya juga mohon maaf karena terlambat. Tadi ada agenda juga, ya olahraga lah, kan gitu ya. Kita main bola karena turut serta acara senior-senior kita di Majelis Nasional Kahmi. Ya, semangatnya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Gitu kira-kira ya. Nah, kemudian ini karena permintaan dari Ustadz Khalik, saya nggak bisa nolak. Kalau beliau udah minta saya pasti datang. Makanya tadi saya ngebut ya, sudah bisa ngelawan Valentino Rossi kira-kira. Alhamdulillah, biidznillah bisa sampai di sini. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Saya kira temanya sangat menarik. 2021 tahun kemunduran. Indonesia kapan majunya? Tanda tanya. Jadi proposisi atau conclusion ya, kesimpulan yang dibangun ini sudah kesimpulan ini. Bang Farid Sahbana ya, bahwa 2021 tahun kemunduran. Makanya saya pernah bersuara kan bahwa mestinya revolusinya itu di tahun 2021 kan gitu. Nah, saya bahagia sekali karena ternyata dikonfirmasi oleh teman-teman di Gema Pembebasan, dan saya kira juga teman-teman di OKP yang lain insya Allah selalu punya semangat yang sama dengan kita. Jadi kalau 2021 adalah tahun kemunduran, tadi Bang Faisal ya, karena beliau penulis buku, kemudian juga saya kira risetnya sangat luar biasa. Saya sangat terkesima dengan paparan beliau ya. Sayang saya tidak ikut dari awal, tapi semakin meyakinkan kita bahwa memang Indonesia hari ini dalam keadaan yang sakit parah, dalam keadaan yang hampir mati gitu ya. Hampir mati, jangan matilah, kan gitu. Hampir mati saja lalu kemudian kita menyelamatkan. Kira-kira begitu. Kemudian Indonesia kapan majunya? Ya kalau saya maju, kalau kemudian ya ini solusi tawaran dari saya, Indonesia ini maju kalau rezim oligarki ini tumbang. Kira-kira begitu. Nah, kita semuanya berani nggak, siap nggak untuk kemudian bergerak untuk itu? Kalau saya mencoba untuk menginterpretasi kira-kira tentang gerakan mahasiswa pembebasan. Gerakan itu kan bukan hanya lompatan-lompatan kuantitas saja, tapi juga lompatan-lompatan kualitas. Kalau tadi nyambung dari Bung Febri, bahwa memang perubahannya sepakat saya. Perubahan dari diri sendiri, tetapi jangan menunggu kita menjadi nabi. Kira-kira begitu. Ya, jangan nunggu kita menjadi orang sangat baik lalu kemudian kita berteriak tentang perubahan. Keburu dicaplok oleh penjahat-penjahat. Keburu kemudian negara ini dikuasai oleh oligarki yang sedikit tapi dia punya tangan, punya variabel untuk kemudian menindas, menghegemoni
rakyat yang banyak. Nah, sehingga kalau tadi saya menangkap ya dari Bang Febri ya sangat luar biasa, kemudian dari Bang Faisal ya sepakat bahwa memang kapitalisme, neoliberalisme masih menjadi musuh kita bersama. Apalagi kalau kita bicara tentang semangat Islam. Ya. Kalau yang menjiwai, yang menjadi ruh daripada gerakan kita adalah Islam, saya kira kita sepakat bahwa kapitalisme, kemudian neoliberalisme, kaum neolib, kaum liberalis, ya, kemudian kaum kapitalis itu musuh kita bersama. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah kita akan diskusi terus seperti ini? Apakah kita setiap malam, bahkan setiap jam, bahkan setiap detik hanya menghabiskan waktu kita dengan diskusi saja? Itu bagus. Transformasi pengetahuan. Hal-hal yang sangat konstruktif. Ini majelis ilmu dan yakin percaya bahwa malaikat berkeliling di hadapan kita, di sekitaran kita. Itu jelas hadis baginda Rasulullah, hadis sahih kan? Barang siapa yang hadir di majelis ilmu, maka para malaikat itu hadir bersama dengan kita. Tetapi perubahan itu tidak cukup hanya dengan yang seperti ini. Nah, kalau lompatan kualitas pada diri kita menjadi lebih baik, saya kira benar. Ini sudah tepat. Tapi kalau kemudian ingin melakukan perubahan yang cepat, yang fundamental, yang komprehensif, yang menyeluruh, ya maka kita harus bersama-sama berkolaborasi, bersinergi untuk menyuarakan ya di depan penguasa yang zalim ini, di depan oligarki hari ini bahwa Anda harus berakhir. Saya kira itu. Kenapa kawan-kawan sekalian? Karena oke lah, kita mungkin debatable. Saya yakin teman-teman Gema Pembebasan nggak mungkin sepakat dengan demokrasi. Kan gitu. Karena sedikit banyaknya saya baca buku, saya berdiskusi. Ya, tapi saya tidak ingin bahas itu. Biarkan sementara waktu dia berada pada ruang yang debatable. Apakah kita ingin bertahan dengan demokrasi atau mungkin ada antitesa daripada demokrasi itu. Biarkan dia berada di dalam ruang perdebatan kita. Kita nggak sedang membahas itu pada malam hari ini. Tapi bahwa Indonesia ini sudah kadung menerima demokrasi. Sudah kadung menerima demokrasi sebagai antitesa daripada Orde Baru yang kurang lebih 32 tahun berkuasa. Ditumbangkan dengan kekuatan mahasiswa sebagai agent of change, sebagai moral force, sebagai social control. Tapi saya ingin mengatakan bahwa hari ini nggak cukup kita dengan predikasi-predikasi itu tadi. Biarkan dia menjadi doktrin di kampus. Ya, agent of change, moral force, social control. Tapi harus ditambah, apa itu semangatnya? Leader of change, pemimpin perubahan. Jadi mahasiswa hari ini, saya dan antum semuanya, kita, anak muda, pelajar mahasiswa, kaum muda itu harus menjadi pemimpin perubahan. Harus berada di garda terdepan. Memimpin perubahan. Karena kalau tidak, siapa lagi? Hari ini, mohon maaf, dengan segala hormat, perubahan nggak akan terjadi di DPR, di Senayan, di Istana Negara lebih-lebih. Begitu ya. Perubahan itu dari kekuatan civil society. Kenapa? Karena oligarki hari ini sudah sangat luar biasa. Saya kembali katakan tadi bahwa karena kita sudah kadung terima demokrasi sebagai, walaupun tadi kata beliau demokrasinya sangat liberal. Kata saya demokrasinya ugal-ugalan. Kalau kata Bang Rizal Ramli, demokrasi yang kriminal. Memang faktanya demikian. Nah, dalam kondisi demokrasi yang liberal, dalam kondisi demokrasi yang ugal-ugalan, dalam kondisi demokrasi yang kriminal, maka tidak bisa kita berharap perubahan itu ya dari pemilihan umum. Kenapa? Karena pemilunya sangat transaksional. Kan gitu. Itu kawan-kawan sekalian. Dan itu fakta kok. Orang sekarang jangankan di kalangan intelektual, jangankan kita nanya di kalangan akademisi yang berjibaku di dunia akademik di kampus. Rakyat biasa saja, saudara-saudara kita, itu sudah paham bagaimana situasi politik kita hari ini. Nah, inilah yang saya kira perlu untuk kita gerakkan. Dan siapa yang punya potensi menggerakkan itu? Anak muda. Leader of change tadi.
Maka demokrasi hari ini sedang terancam. Demokrasi hari ini sedang terancam. Ada 3 hal yang menurut saya mengancam demokrasi. Yang pertama adalah oligarki yang tadi sudah dibahas. Jadi beliau bicara tentang mulai dari PLN, kemudian infrastruktur, kebangkrutan BUMN, kebangkrutan negara, hutang negara yang sangat luar biasa, itu karena oligarki. Dan oligarki ini bukan hanya oligarki ekonomi, tapi oligarki politik. Anda tahu berapa kekuatan parlemen yang mendukung pemerintahan Joko Widodo? Itu 82%. Dan hanya menyisakan kurang lebih 16% saja yang oposisi. Itu pun oposisinya juga setengah-setengah. Lalu bagaimana Anda mengharapkan perubahan dari sana? 82% semuanya sepakat dengan pemerintahan Joko Widodo yang berada, yang kemudian terhegemoni dan terdeterminasi oleh kepentingan oligarki. Itu kawan-kawan sekalian. Dan yang kedua adalah dinasti politik. Sampai sekarang masih bisa kita lihat. Dan menurut saya bahwa Jokowi sedang membangun dinasti politik secara perlahan. Bukan hanya Jokowi, tapi juga pejabat-pejabat di daerah masih banyak kita temukan. Karena kenapa? Karena kepentingan bisnis dengan kepentingan politik itu susah dipisahkan. Kalau bukan pebisnisnya langsung menjadi politisi, maka dia pasang orang supaya kepentingan bisnisnya bisa lebih mudah. Dengan apa? Dengan deregulasi, dengan membuat peraturan-peraturan, dengan membuat perundang-undangan yang menghamba pada kepentingan mereka. Itu fakta kok, kawan-kawan sekalian. Nah, saya tadi bilang bahwa praktek politik kita sangat ugal-ugalan, sangat kriminal, sangat transaksional. Untuk menjadi anggota DPR RI, Anda butuh uang berapa? 10 miliar. Macam saya dan antum semua, saya yakin gak punya duit 10 miliar. Maka jangan pernah mimpi di iklim demokrasi Indonesia hari ini Anda bisa menjadi anggota DPR RI. Kalau Anda gak punya duit 10 miliar. Pertanyaannya, dari mana duit 10 miliar itu? Orang yang punya duit sendiri pun mikir. Karena dia pasti berhitung, saya menang atau kalah. Ada nggak yang menggaransi saya menang atau kalah? Kalau tidak ada menggaransi, maka dia pasti mikir. Maka dia butuh fundraising. Dia butuh support dari orang-orang yang punya kepentingan atas hadirnya dia di situ. Menjadi bupati tidak murah. Menjadi gubernur 200 sampai 500 juta. Apalagi menjadi presiden. Apalagi di era hari ini yang disebut dengan presidensial threshold 20%. Makanya kenapa HMI berjuang untuk meniadakan presidensial threshold itu. Ambang batas yang 20% itu harus 0% atau ditiadakan. Semangatnya apa? Semangatnya untuk menjaga demokrasi, untuk menyelamatkan demokrasi. Karena kalau tidak, politik transaksional, jual beli partai politik, dan kemudian oligarki semakin mencengkram, itu terjadi. Dan yang masuk dalam kontestasi politik itu ya itu saja. Dan kita paham jejaringnya. Apakah kemudian kita akan membiarkan situasi ini seperti ini sampai 2024, bahkan sampai 2045 ketika Indonesia genap 1 abad? Maka jangan pernah bermimpi Indonesia itu maju. Yang ada adalah kemunduran dan kemunduran. Teman-teman sekalian. Belum lagi korupsi. Jadi ada 3, oligarki, kemudian dinasti politik, dan korupsi. Inilah 3 serangkai yang kemudian akan mengancam eksistensi demokrasi kita kalau kemudian kita bersepakat dengan demokrasi. Kan gitu. Kalaupun tidak sepakat, ya nggak apa-apa. Ini kan ruang diskusi. Ruang yang bebas. Yang penting Anda punya kekuatan argumentasi dan hadirkan antitesa ya sebagai konsekuensi dialektika dalam ruang material ini. Apa yang menjadi antitesa daripada demokrasi? Nggak apa-apa. Kan gitu. Saya pernah membaca bukunya Bung Hatta. Kalau tadi disinggung soal Pancasila. Saya pernah membaca pemikirannya Bung Hatta. Pancasila itu kan harus dilihat dari 2
perspektif. Yang pertama komitmen moral dan yang kedua adalah komitmen politik. Komitmen moral tadi dibahasakan oleh Bung Febri tadi, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam doktrin, dalam keyakinan kita Islam, maka itu tauhid. Qul huwallahu ahad. Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kan gitu. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu tauhid. Itu komitmen moral. Lalu kemudian kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, kelima itu adalah komitmen politik. Tapi politiknya bukan untuk politik kepentingan oligarki, tapi politik untuk kemanusiaan. Nah, kenapa sila kedua, sila ketiga, sila keempat, bahkan sila kelima tidak terwujud keadilan sosial itu ya dengan data-data tadi disajikan oleh beliau? Karena moralnya sudah rusak. Gak ada komitmen moral itu. Nah, dalam situasi yang genting seperti ini kawan-kawan sekalian, hutang luar negeri kita sangat luar biasa. Saya nggak tahu kalau tadi disebutkan datanya secara pasti oleh Bung Faisal, tapi dalam informasi yang kita peroleh bahwa secara akumulatif kan 12.000 triliun. Hutang negara, hutang swasta, dan hutang BUMN. 12.000 triliun. Hari ini satu orang itu berhutang 20 juta sampai 23 juta rupiah. Dari populasi kita kurang lebih 270 juta jiwa. Siapa yang membayar hutang itu? Ketika Jokowi turun, maka Jokowi ongkang-ongkang kaki. Dia nggak punya beban kok. Walaupun dia sudah meninggalkan kebangkrutan BUMN, kebangkrutan negara kita, dia sudah bebas. Nah, maka menurut saya bahwa tidak boleh kita biarkan situasi bangsa yang seperti ini. Olehnya itu teman-teman sekalian, ketika perubahan itu sulit terjadi di Senayan, ketika partai politik buntu sebagai saluran aspirasi masyarakat hari ini, partai politik kebanyakan hanya dijadikan sebagai ruang untuk memperkaya dirinya saja, untuk memperoleh kekuasaan dan untuk kepentingan kelompoknya saja, maka perubahan itu akhirnya hanya bisa lahir dari rakyat, dari masyarakat. Kalau kemudian mau kita peras, siapa rakyat, siapa masyarakat yang harus berada di garda terdepan, itu adalah anak muda. Adalah kita-kita. Dan itulah yang ditunggu oleh rakyat kita hari ini. Yang tengah mengalami kepelikan ekonomi, yang tengah mengalami kemunduran pendidikan kita, yang tengah dihadapkan dengan budaya-budaya yang kemudian menggerus lokal wisdom dan nuansa keislaman yang ada di Nusantara ini, di Indonesia ini. Karena itu tadi, ada kepentingan pasar, ada kepentingan neolib, ada kepentingan kapitalis yang kemudian bisa diterima oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh elit kita yang juga pikirannya sangat kapitalistik. Kenapa? Karena kos politik nggak murah, bos. Siapa yang mau rugi? Kan kita pakai logika sederhana saja. Kalau Anda mau jadi presiden, menghabiskan triliunan, mau jadi gubernur menghabiskan miliaran, ratusan miliar, menjadi anggota DPR menghabiskan puluhan miliar. Apakah nggak mau kembali itu? Kan kira-kira begitu. Jadi ketika politik yang sejatinya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, tapi kemudian diubah, didistorsi menjadi layaknya transaksi di pasar, maka pasti rusak. Dan itulah yang terjadi hari ini dalam demokrasi liberal yang beliau sebutkan tadi. Maka menurut saya solusinya adalah revolusi. Adalah perubahan secara fundamental, perubahan secara cepat, dan itu dipimpin oleh anak-anak muda seperti saya dan antum semuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya kawan-kawan. Jadi kita sudah tidak bisa lagi berharap kepada orang-orang Senayan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dulunya aktivis mahasiswa itu, Bang. Tapi kan orang selalu punya potensi baik dan punya potensi buruk. Iya, kan gitu. Tadi kalau kita ambil dari perkataan Tuma Fandi ya, yang membuat Indonesia rusak tuh yang pertama tadi oligarki,
kemudian yang kedua adalah dinasti politik, yang ketiga adalah korupsi. Kalau kita lihat sebenarnya tiga masalah ini kan tiga masalah yang berusaha untuk dihapuskan oleh reformasi. Berarti secara terlihat bahwa reformasi itu gagal. Oh iya, gagal. Reformasi gagal. Nah, untuk langsung kita lanjut karena waktu udah mulai ini ya, udah mulai mepet. Saya udah mendengar suara-suara PPKM di luar. PPKM. Suara PPKM ya. Kita langsung aja kepada panelis terakhir sebelum kita nanti ada diskusi. Panelis terakhir dari Ketua Umum Gema Pembebasan, Bang Farid Syahbana. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Silakan tuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu ulul 'ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Terima kasih pada Bang Ihsan yang sudah moderator acara, khususnya para penyelenggara yang telah membuat acara ini berjalan dengan baik, juga kepada narasumber dari sebelah kiri ujung saya ini Bang Ecal, Bang Faisal, atau saya biasa sebutnya Bang Ecal, dan juga Bang Febri dan Tum Afandi. Tadi sudah diborong semua. Kalau bicara data, Bang Ecal kayaknya lebih fasih, ya. Kalau bicara angka persen, saya mau ngomongin apa yang tadi diomongin Bang Ecal persis, tapi nggak usah diomongin karena udah diwakili. Mohon izin Bang Kanda. Jadi prinsipnya hari ini ta'lim muta'alim. Saya diminta untuk memberikan pelajaran. Di satu sisi saya mendengar apa yang disampaikan oleh narasumber itu semacam muta'alim buat saya, pembelajaran. Saya kira teman-teman juga begitu ya, insya Allah. Karena saya tahu betul Bang Ihsan ini tawadu. Syukron Bang sudah hadir. Mohon izin emang itu tadi kan Bang Afandi sempat menyinggung tentang banner kita. Ini kayaknya udah kesimpulan karena sudah mundur ya. Emang benar Bang, saya melegitimasi ini sudah kesimpulan mundur. Karena sudah kesimpulan, jadi saya gunakan waktu saya untuk atau Gema Pembebasan untuk menyampaikan pendapatnya terkait undang-undang yang baru ini heboh, undang-undang IKN. Gitu. Karena kalau kita bicara persoalan yang tadi itu mengulang kan, bukan begitu Bang Ihsan ya? Jadi menarik nih, undang-undang IKN yang sebelumnya RUU IKN itu dikebut sedemikian rupa selama 43 hari. Ya. Kalau dikebut itu, kalau kebut-kebutan undang-undang atau regulasi yang dibuat secara kebut-kebutan, kita patut untuk curiga. Sebagaimana dulu undang-undang Cipta Kerja. Dan undang-undang yang dibuat secara kebut-kebutan ujungnya pasti bermasalah. Buktinya undang-undang Cipta Kerja atau dikenal sebagai Omnibus Law itu diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi inkonstitusional. Begitu. Nah begitu juga hari ini. Yang pertama, mengapa undang-undang IKN ini patut untuk dan wajib kita untuk kritisi ya. Selain tadi kebut-kebutan tadi, ini seolah-olah kayak kejar setoran ini Bang. Gitu. Padahal dampaknya itu akan membebani APBN dalam jangka panjang. Persentasenya sudah disebutkan. Tapi kalau situs milik pemerintah resmi itu di ikn.go.id, angka perakiraan total dana itu sekitar 466 triliun yang dibutuhkan untuk IKN. Dan ini potensi pembengkakannya masih akan ada. Sedangkan kita tahu pemindahan ibu kota negara itu kayaknya nggak ada di RPJP ya, pemerintahan jangka panjang nggak ada ya Bang Ical ya.
ketika visi misi Jokowi pun dilantik menjadi presiden baik periode pertama, periode kedua, Jokowi nggak ada nyebut saya akan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke mana? Kalimantan. Penajam. Ya, Kalimantan Penajam. Jadi di RPJP nggak ada, ya, rencana pemerintah jangka panjang. RPJM menengah pun nggak ada, jangka pendek itu kan strategis, pasti jangka panjang itu nggak ada. Di visi misi Jokowi atau rezim saat ini nggak ada cerita tentang perpindahan ibu kota negara. Kok tiba-tiba ibu kota negara ini hadir secepat kilat? Makanya patut untuk kita kritisi, patut untuk menjadi perhatian dan penuh curiga gitu ya dengan kehadiran. Nah, terkait pembebanan APBN tadi jangka panjang, karena apa tadi sama hal yang disebutkan oleh Bang Ical terkait bagaimana kemudian kita akan menambah utang baru. Konsekuensi lanjutannya kurang lebih seperti itu. Utang baru sementara aja porsi anggarannya tahun ini bayar bunga utang dari APBN sekitar 471 triliun. Koreksi Bang Ical ya, kalau angka-angkanya salah ya. Ini ahli ekonomi, ahli hukum juga karena beliau baru dilantik di UIJ sebagai magister hukum. 471 triliun hanya untuk bayar bunga utang, bukan pokoknya utang. Nah, ada juga porsi anggaran untuk bayar pokok utang dalam APBN. Konsekuensinya apa? Ya pasti yang rugi masyarakat. Kenapa masyarakat bisa rugi dari pembekakan atau APBN yang terbebani dalam jangka panjang itu? Karena alokasi untuk sektor-sektor lain yang menyangkut kepentingan dan urusan publik pasti akan terdampak. Subsidi, ya, infrastruktur pedesaan, dan lain-lain. Selain itu, untuk geret pendapatan, peningkatan tarif pajak pasti akan meningkat. Makanya kemarin itu ada Ustaz Solis bilang undang-undang harmonisasi pajak, HPP, ya HPP. Itu kan juga RUU atau udah undang-undang itu ya, RUU, sudah undang-undang HPP. Itu kan peningkatan. Itu seputar itu peningkatan tarif pajak dan relaksasi pajak untuk perusahaan-perusahaan besar biasanya seputaran itu poin yang pertama. Undang-undang IKN itu bermasalah dari sisi akan membebani APBN dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua dari sisi pemindahan ibu kota negara itu kemudian nantinya malah membuat masalah baru. Seperti klaim Jokowi, karena di Jakarta banyak masalah, maka kita pindah. Gitu. Jakarta itu potensi bencananya banjir, apalagi gempa dan tsunami dan seterusnya. Nah, katanya potensi di sana rendah. Padahal Desember tahun lalu baru saja diberitakan daerah dekat ring IKN itu BNPB itu melaporkan ada 3 desa di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur terjang banjir. Akibat deforestasi juga kebakaran hutan itu masalah klasik di Kalimantan. Persoalan ekologi, kontur tanah ya, itu juga tanah di Kalimantan. Saya orang Kalimantan Bang, lama di Balikpapan. Asli Kalimantan Selatan, Tanjung Tabalong. Jadi kalau ngomong Balikpapan, mudah-mudahan tidak bermaksud untuk menyinggung orangnya, tapi kita peduli terhadap orang-orang Kalimantan. Saya pernah ke Penajam Pasar Utara, 5 tahun di Balikpapan untuk menimba ilmu dagang. Jadi banyak hal juga, karena sering traveling, tahu. Nah persoalan di sana memang tanahnya konturnya tidak gampang untuk menyerap air. Apalagi kalau kemudian terjadi deforestasi terus-menerus karena pembangunan mega proyek ini. Nah, itu pasti banjir itu akan suatu hal yang sulit dihindari. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ketersediaan lahan IKN. Nah, ini sudah banyak kajian nih, baik dari kajian Buku Hitam Walhi, Jatam, Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan, lalu kemudian dilansir berbagai media, ternyata lahan yang dari 180.000 hektar bergeser ke 250.000 hektar lebih, itu bukan lahan kosong tanpa masalah, tapi ada pemilik konsesi
lahan. Siapa itu pemiliknya? Yang tadi itu didengung-dengungkan oleh pembicara-pembicara sebelumnya, oligarki. Bahkan beberapa media sudah banyak menyebut nama-nama seperti keluarganya Menhan Prabowo, Hasim Joyo Hadikusumo, lalu kemudian Sukanto Tanoto. Nah, dua nama itu yang besar, dan masih tumpang tindih dengan kepemilikan konsesi-konsesi yang lain. Disinyalir, apakah mungkin kemudian oligarki ini atau pengusaha lah ya akan menyerahkan kepemilikan konsesi itu terhadap negara untuk melakukan EKN. Jadi wajar kemudian masyarakat menduga ada tukar guling kepentingan. Gua pemilik konsesi, ente mau bangun, apa kemudian feedbacknya? Kalau usaha kan begitu ya, untung rugi. Apakah kemudian orang rela, ikhlas? Ya, kita kan nggak tahu timbal balik di belakangnya seperti apa. Nah, itu juga persoalan penting. Lalu yang keempat adalah keberadaan pihak asing. Nah, ibu kota negara itu butuh air dan butuh listrik. Ya kan? Sumber daya air hari ini itu juga disebut-sebut ada kehadiran oligarki di sana melalui adiknya Menhan, adiknya Prabowo, Hasim Joyo Hadikusumo, dan kemudian ada proyek yang sudah masuk proyek strategis nasional, pembangkit listrik tenaga air. Ini mega proyek juga untuk memasok listrik di ibu kota negara baru. Nah, ini di Sungai Kayan, Kalimantan Utara. Siapa investornya? Cina Power. Nah, Cina Power nanti bisa ditambahkan tuh sama Bang Ecan. Cina Power itu pendanaannya kerjasama dengan BUMN nasional. Ada pelibatan asing juga di sana. Dan pelibatan asing juga itu dari tahap awal sebenarnya, desain, konsep desain awal, ya, konsultan, lalu kemudian sampai investasi. Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan itu meminta SoftBank Corp 25 miliar US dollar. Yang ditawarkan 100 miliar US dollar klaimnya yang ada dilansir oleh media. Itu juga pelibatan pihak asing. Makanya undang-undang IKN ini di tengah epidemi, di tengah pandemi yang hadir sekarang ini dan kondisi ekonomi yang belum stabil, lalu kemudian dipaksa untuk disahkan, ini dirancang. Apalagi poin-poin yang kita sebutkan tadi, menyambut apa yang disampaikan oleh Tun Afandi. Ini berarti mesti diganti, ya. Kurang lebih gitu Bang, ya? Mesti diganti. Gitu. Dan bolanya ada di siapa? Ada di mahasiswa. Ada di mahasiswa dan tokoh-tokoh mahasiswa. Kebetulan yang hadir ada di depannya teman-teman, khususnya di samping saya. Ini bukan cuma mahasiswa, tapi tokoh-tokoh mahasiswa. Ashabul Fa'liyah. Orang-orang yang punya pengaruh di tengah-tengah mahasiswa. Sudah menyeru. Untuk apa? Untuk mengganti begitu rezim yang menghasilkan atau menguntungkan pihak oligarki. Kira-kira bagaimana sambutan kita teman-teman? Saya mau baca ta'awuz dulu Bang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya setuju Bang. Kita setuju. Allahu Akbar. Jadi kita menyambut ajakan atau seruan dari Bang Tun Afandi untuk bagaimana kemudian rezim ini memang harus diganti. Yang kedua, tidak cukup hanya ganti rezim, walaupun itu kemudian itu kita tidak masuk ke sana ya. Hari ini kita diskusinya, saya kira cair. Saya menyambung apa yang disampaikan oleh Bang Ecal. Konfigurasi politiknya juga mesti diganti. Jadi selain ganti orangnya, ya kan kalau dalam Islam itu lapisan paling pertama orang itu baik atau amanah dalam memegang kekuasaan atau jabatan adalah takwa Allah, bertakwa kepada Allah. Ini kalau begini ceritanya, saya nggak tahu nih Jokowi takwa Allah benar, gitu ya. Kalau undang-undang dibuat tergesa-gesa seperti ini, ya kan? Karena di RPJP nggak ada, di visi misi pembacaan
Ketika dilantik sebagai presiden juga dia nggak ada bilang IKN. Ya kan? Tiba-tiba, atau kemarin juga disebutkan, IKN nantinya tidak akan membebani APBN. Ah, kok tiba-tiba APBN? Begitu juga kereta cepat Cina kan awalnya seperti itu. Jadi kalau banyak tidak menepati janji, kira-kira pribadi yang bertakwa apa enggak? Saya nanya Bang Isan. Nggak usah dijawab, nanti viral lagi. Nggak usah dijawab. Teman-teman udah bisa jawab. Nah itu pertama. Yang kedua konfigurasi politik. Konfigurasi politiknya selain orangnya, konfigurasi politiknya yang kemudian menciptakan dan melahirkan oligarki ini memang harus diganti. Kita Gema Pembebasan sepakat dan menyambut ajakan dari Bang Afan. Gitu. Saya sedikit saja ya, biar bisa kita diskusi. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan teman-teman. Mungkin ini saya sedikit nanggapin Tum Farid ya, terkait dengan apakah Jokowi takwa Allah atau enggak. Kalau kita lihat pemberitaan waktu beliau nyapres, kan banyak yang mengeluhkan beliau itu seperti Abu Bakar. Oh, baca beritanya ada seperti Umar, seperti Utsman, seperti Ali. Kepribadian 4 khalifah ini berarti kan beliau ya udahlah. Gak usah dijawab karena kalian gak akan bisa bayar pengacara pastinya. Oke, kita langsung aja ke sesi diskusinya. Kita buka untuk 3 penanya bagi siapapun yang ingin menanyakan kepada panelis di depan. Apakah keempat-empatnya atau mungkin ingin spesifik ke salah satu panelis, misalnya ke Bang Ecal aja, atau ke Bang Febri, atau ke Tum Afandi, atau ke Tum Farid, dipersilakan. Siapapun yang ingin punya pertanyaan, atau bahkan mungkin ada yang ingin membantah. Siapa tahu di sini Bang ada yang bilang Jokowi itu kemajuan. Siapa tahu. Kalau ada yang ingin silakan, angkat tangannya. Ini nggak ada yang bertanya, berarti revolusi semua ini kita nih. Nggak ada yang Jokowi mania di sini. Joman. Tidak ada yang ingin ini ya, menyampaikan argumennya atau mungkin mau bertanya atau ngebantah pun tak masalah gitu. Ngebantah pun tak masalah. Kalau misalnya nggak setuju dengan apa yang dibilang Bang Ecal, silakan. Oke, mungkin mereka masih mikir kali mau ngomong apa. Mungkin saya jadi saya pengen sebenarnya ingin bertanya ke selain Tum Farid lah. Karena Tum Farid kita satu pikiran Tum. Satu kos-kosan. Iya sih, memang dulunya kita satu kos-kosan. Secara pemikiran Gema Pembebasan itu kan memang kita menolak demokrasi. Itu udah sangat jelas karena kita melihat di dalam demokrasi itu tidak ada kebaikan, tidak ada kebaikan. Apalagi demokrasi sendiri dia tuh sudah membuktikan bahwa demokrasi itu tidak bisa dipakai sebagai perjuangan Islam. Seperti yang terjadi pada partai FIS, kemudian FIS itu kalau nggak salah Tunisia atau Aljazair, dan juga yang 2011 Partai Ikhwanul Muslimin terhadap Muhammad Mursi. Nah, yang ingin saya mungkin kita diskusikan di sini gitu. Demokrasi seperti apa yang memang bisa mengantarkan Indonesia khususnya menuju kemajuan? Saya ingin bertanya kepada 3 panelis. Dipersilakan untuk apapun jawabannya dipersilakan gitu. Kepada Tum Afandi, kemudian kepada Bung Febri, dan juga kepada Bang Ecal. Mungkin kita mulai dari Bang Ecal dulu kali yang pertama, panelis pertama. Demokrasi seperti apa Bang Ecal? Karena banyak yang menyuarakan bahwa memperbaiki demokrasi maka akan memperbaiki Indonesia.
Nah, demokrasi seperti apa Bang Ical yang bisa memajukan Indonesia? Silakan Bang Ical. Cek, cek. Dipencet. Cek. Baik, kalau pertanyaannya bentuk demokrasi seperti apa yang kemudian bisa memajukan Indonesia? Secara diametral, demokrasi dalam teori konvensi memang bertentangan dengan demokrasi dalam Islam. Islam juga mengadopsi demokrasi, cuman pada tataran teknis, bukan prinsipil. Tapi satu hal yang ingin saya tegaskan, ketika demokrasi yang kita pahami dalam konteks teori konvensional, itu berkembangnya sejak Renaissance. Dan kalau dilihat, Renaissance itu merupakan bentuk koreksi dari sistem politik yang ada sebelumnya, yang berbasis raja-raja, kaum kerajaan, dan macam-macam itu. Yang ketika hal itu kemudian diterapkan, justru yang muncul adalah esklavo. Esklavo itu bahasa yang kemudian populer waktu itu, disebut sebagai perbudakan. Artinya sistem politik yang memang dibangun waktu itu, sistem politik yang menyemai tatanan sosial yang basisnya adalah perbudakan. Makanya masyarakat marah, melawan. Ketika melawan dibantu oleh para pemikir, muncullah peristiwa Renaissance itu. Renaissance itu artinya lahir kembali. Renaissance itu ada sebuah cara berpikir mendasar yang kemudian menjadi point of view dari posisi pergerakan yang dilakukan oleh masyarakat dan para pemikir waktu itu. Saya catat, itu disebut sebagai enlightenment humanism. Mencerahkan manusia. Dan cara berpikir ini sesungguhnya dibangun di atas 3 premis. Premis yang pertama adalah agnotisme ateisme. Ini cikal bakal terbentuknya ideologi kiri. Kiri itu dipecah jadi 2. Ada sosialis, ada marxis. Yang kedua, premis yang kedua adalah imanentisme. Imanentisme itu sekarang kita kenal mungkin dengan istilah Marilog. Materi dialektika logika. Dan yang ketiga ada yang namanya premis yang ketiga adalah humanisme sekuler. Ini cikal bakal lahirnya ideologi kapitalis. Dan inilah yang kemudian disebut sebagai demokrasi. Enlightenment humanism itu sebuah cara berpikir baru yang kemudian menyokong gagasan utama dari cara berpikir demokrasi tadi. Dan kita lihat cara dasar berpikir demokrasi dibangun di atas 3 premis yang keseluruhannya menihilkan Tuhan. Agnotisme ateisme menihilkan Tuhan. Imanentisme menihilkan Tuhan. Humanisme sekuler pun menihilkan Tuhan. Makanya ketika gagas itu dipakai sebagai ide dasar untuk kemudian menyokong demokrasi dalam tataran teori konvensional, maka dia nggak ketemu dengan Islam. Secara prinsipil. Kalau dia nggak ketemu dengan Islam, maka ada hal-hal yang kemudian akan berkaitan dengan cacat moral di dalamnya. Karena semua manusia itu berdiri dengan satu keyakinan mereka, bahwa satu-satunya tempat pulang yang paling baik untuk membentuk tatanan moralnya dia adalah agama. Nggak ada tempat pulang yang lain. Kalau tempat pulang untuk membentuk moral itu didasarkan kepada cara berpikir manusia, subjektif. Berbasis pada cara berpikirnya dia sendiri. Makanya kalau kita lihat dalam implementasi demokrasi di Indonesia, ada lawannya, otoritarianisme. Dan tadi sudah saya sebutkan dalam teori konfigurasi politik. Teori konfigurasi politik yang paling terkenal di Indonesia itu yang dibuat sama Mahfud MD. Kebetulan saya studinya tata negara pasca. Makanya saya tahu. Konfigurasi politik itu secara global bentuknya 2. Yang pertama, apakah dia berbentuk otoritarianisme ataukah dia berbentuk demokrasi. Kalau otoritarianisme, dia cenderung menggunakan pemerintah tadi, cenderung menggunakan regulasi dan kebijakan untuk kemudian melindungi kepentingan pribadinya dia dengan cara menampar rakyat. Kalau demokrasi dia cenderung responsif. Cuman dalam konteks demokrasi pun yang cenderung responsif tadi, itu tidak selamanya berefek positif terhadap masyarakat. Karena demokrasi kebebasan itu juga punya aspek ekonomi, aspek politik, aspek hukum. Kalau demokrasi dalam konteks kebebasan pada bidang ekonomi, kita kenal dengan istilah pasar. Hukum pasar yang bekerja. Mulai dari teori klasik sampai teori yang paling modern sekarang, prinsipnya sama. Menihilkan peran negara lewat berbagai macam pendekatan. Deregulasi mungkin, debirokratisasi mungkin, yang lanjutannya adalah privatisasi, swastanisasi, bahkan asingisasi. Karena liberalisasi
Privatisasi, swastanisasi, lanjutannya pasti asingisasi. Karena membuka peluang kepada para pebandar untuk kemudian masuk dan mendominasi posisi perekonomian kita. Dan saya bilang dalam konteks pelaksanaan demokrasi yang berjalan setengah hati di Indonesia, karena lebih cenderung kepada mekanisme pasar, sesungguhnya akar masalahnya ada di konstitusi. Saya mencatat ada 3 masalah serius secara konstitusional yang kemudian terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Makanya dalam perdebatan saya dengan beberapa prof, salah satunya teman yang mendirikan Mahkamah Konstitusi, teman Prof. Mahfud MD. Itu kebetulan saya sering sama Prof. Jim. Saya bilang ada 3 masalah mendasar dari mereka, saya mengetahui. Ada 3 masalah mendasar dari konstitusi yang implikasinya adalah demokrasi berjalan setengah hati. Masalah yang pertama, konstitusi kita itu mengakui 3 jenis kedaulatan. Yang pertama kedaulatan masyarakat. Yang kedua kedaulatan negara. Dan yang ketiga kedaulatan hukum. Tapi konstitusi tidak memberikan batasan yang jelas dalam konteks implementasi. Kedaulatan hukum dan kedaulatan negara mungkin bisa berjalan berbarengan. Tapi belum tentu dengan kedaulatan masyarakat. Karena itu tergantung terhadap konfigurasi politiknya. Kalau konfigurasi politik yang dipilih oleh pemerintah adalah totalitarianisme atau demokrasi liberal, maka mereka akan menjadikan kedaulatan hukum sebagai alat bagi mereka untuk kemudian menjalankan agenda-agenda ideologisnya mereka. Rakyat yang ditampar. Makanya pada bagian ini kita harus berpikir, menggeser cara berpikir kita dari posisi ketahanan ke kedaulatan. Misalnya dalam konteks energi, dalam konteks pangan, dalam konteks keuangan. Kalau kita bicaranya pada posisi ketahanan, pembicaraan kita sebatas cukup dan tidak cukupnya pasokan energi. Cukup dan tidak cukupnya pasokan pangan. Tapi kita tidak pernah berpikir lebih jauh. Cukup dan tidak cukupnya pasokan energi dan pangan itu siapa yang harus mendominasi dalam konteks penyediaannya? Negara atau swasta? Makanya saya bilang harus digeser dulu nih cara berpikir kita dari ketahanan ke kedaulatan. Nah tadi saya sebut konstitusi mengakui adanya 3 jenis kedaulatan. Tapi tidak mendefinisikan dengan baik pada tataran implementasi dari 3 jenis kedaulatan tadi. Makanya memunculkan perjalanan konfigurasi politik yang hari ini kita lihat itu bukan cuma berbasis pada demokrasi liberal saja, tapi juga otoritarianisme. Makanya bahasa saya, konfigurasi politik di Indonesia itu otoritarianisme yang cenderung kapitalistik. Sudah memberikan peluang kepada pelaku pasar ketika masyarakat mengkritik ditampar. Itu 2 hal. Yang ketiga ini yang paling urgent. Yang kedua ini yang paling urgent. Satu-satunya alat yang dijamin oleh konstitusi sebagai media untuk menyerap dan menyaring orang-orang yang bakal duduk di DPR dan di pemerintahan adalah partai politik. Ada nggak orang yang bisa nyalon situ di DPR sama pemerintah lewat jalur independen? Ada nggak? Nggak ada. Di saat yang sama sistem multipartai kita memang didorong untuk kemudian masuk dalam perangkap oligarki. Seperti yang disebut tadi lewat Undang-Undang Presidensial Threshold. 20% itu setara dengan 25 kursi di DPR. Artinya apa? Ini disuruh melakukan pembengkakan koalisi. Ketika koalisi itu bengkak dan menang menjadi partai penguasa, ini oposisi jadi minoritas. Makanya ini secara tata negara, dia merusak sistem check and balance kita. Ini kata kunci utama, partai itu nggak bisa menjadi media untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Dan yang ketiga, ini mungkin lebih ke solusi. Karena dari tadi saya ngomong banyak sekali soal masalah ya. Saya sebenarnya udah terlalu rumit melihat negara. Dari pendekatan tata negara, dari pendekatan konstitusional, ekonomi, politik, hukum, dan beberapa pendekatan yang saya gunakan. Saya udah terlalu rumit melihat itu. Makanya saya sebut tadi, reformasi udah nggak bisa ngejawab bro. Karena reformasi cuma struktural. Harus dibarengi dengan penegakan pada posisi perubahan sistem politik. Dengan bahasa yang vulgar tadi disebut sebagai revolusi. Nah revolusi apa yang mau kita pakai? Nah kalau saya nyodorkannya, kalau dalam Al-Quran itu kan disebut wa nazzalna alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa nusra lil muslimin. Islam itu seperangkat aturan hidup yang turun secara sempurna. Dan tidak ada satupun perkara yang akan dilakukan oleh manusia di dunia ini yang aturannya itu dialpakan dalam Al-Quran. Dalam kitab tua Mahmud Saltut tuh, muridnya Imam Ibnu Qayyim Az-Jauzi. Itu judulnya Al-Aqidatan Asy'ariyatan, menerjemahkan ayat tadi. An-nizam allazi anzalallah ala sayyidina Muhammad liyunaddima laqatal insani bi rabbih wa bi ghairihi wa bi nafsi.
Jadi Islam itu sempurna karena dia turun dalam 3 dimensi. Dimensi yang pertama spiritual. Ini basis ajaran yang Allah turunkan sebagai petunjuk bagi manusia supaya bisa membangun hubungan secara pribadi dengan Allah. Misalnya dalam hadis Rasul bilang, "Bunyal Islamu ala hamsin, syahadati an la ilaha illallah wa aqimis shalah wa ita'iz zakah wa hajj wa shaumi Ramadan." Itu jenis-jenis petunjuk berupa aturan supaya manusia tahu bagaimana caranya membangun hubungan secara pribadi dengan Allah. Yang kedua pada posisi nafsiyah, supaya manusia tahu bagaimana caranya membangun hubungan dengan dirinya sendiri. Misalnya Allah bilang, "Innallaha yuhibbu an yusala." Allah tidak suka orang-orang yang berbuat kerusakan termasuk terhadap dirinya sendiri. Dan dalam hadis Rasul juga bilang, jangan pernah berdua-duaan laki-laki dan perempuan karena yang ketiganya dan aspek yang ketiga adalah pada posisi muamalah. Ini semuanya diliputi dalam termasuk pemerintahan sampai ekonomi. Dan saya sering bertanya kepada orang-orang di setiap forum, ada nggak satu masalah di dalam era kontemporer sekarang yang nggak bisa diselesaikan dengan pendekatan fikih Islam? Kalau ada, tolong bilang ke saya. Dan akan kita kaji itu secara fikih. Artinya solusi yang saya tawarkan adalah perubahan sistemik yang konfigurasi politiknya bergantung terhadap akidah Islam. Demikian. Oke, terima kasih kepada Bang Ica. Tepuk tangan lagi buat Bang Ica, yuk. Oke, sebelum masuk ke Bang Febri dan juga Tom Afandi, mohon maaf mungkin waktunya masing-masing 5 menit tuh. Soalnya lampu udah dimatikan. Seperti di rumah kan, kalau kita main ke rumah teman, kalau lampu dimatikan, berarti disuruh pulang. Gitu kan, kalau kalian ngerasain gak sih masa-masa itu? Begitu, silakan Bang Febri, 5 menit Bang Febri. Afwan nih. Oke. Udah banyak yang ngomongin Bang Icol sih ya. Apalagi nggak ada sebenarnya. Tapi kalau kita garis bawahi, Islam itu demokrasi, bukan khalifah. Ini kita harus garis bawahi. Bukan monarki juga. Islam ini demokrasi karena Nabi Muhammad turun itu melalui proses demokrasi musyawarah mufakat, bukan monarki. Kalau dia mau ego, dikasih ke Ali bin Abi Thalib, itu mantu dari Muhammad sendiri lewat Siti Fatimah. Jadi kita sepakati bersama kalau hari ini Islam adalah demokrasi, gitu loh. Ada piagam Madinah pun demokrasi, tapi demokrasi seperti apa? Republik Islam Iran yang dibangun oleh Khomeini ternyata sudah dilakukan oleh orang Islam di Indonesia, yaitu adalah Pakubuwono keempat, di mana dia menjabat sebagai Sultan Pakubuwono keempat, di atasnya ada dewan. Nah, konsep wilayatul faqih ini yang dipakai seharusnya yang menurut saya menjadi solusi, tapi tidak menghapuskan Undang-Undang Dasar 45 Pancasila. Saya tidak mengenai itu, karena bagi saya Undang-Undang Dasar 45 adalah landasan kita untuk berkonstitusi, karena yang lebih clear adalah Undang-Undang 1145 dan harus dilengkapi. Ini harus menjadi catatan daripada pemerintahan kita, tidak pernah dilengkapinya Undang-Undang Dasar 1945. Karena di bab terakhir itu ada apabila ada terjadi kendala-kendala kondisi darurat, ini harus dilengkapi. Tapi sampai sekarang ini menjadi gantung aja. Ya, ini harus kita minta undang-undang ini harus dilengkapi karena kita belum lengkap. Gitu loh. Jadi bagi saya adalah kita rubah dulu sistem demokrasi ini seperti apa. Kita utamakan musyawarah mufakat, gitu loh. Jangan apa-apa voting. Karena voting itu adalah milik orang Barat, kita Timur, gitu loh. Bagi saya demokrasi Indonesia ya harus demokrasi terpimpin seperti zaman Soekarno kemarin. Di atas presiden ada lembaga lain yang bisa menghak veto kebijakan-kebijakan pemerintah atau presiden yang tidak berkebijakan kepada rakyat dan bisa melakukan hak vetonya sendiri, gitu loh. Nah, kita sebagai agent of change, checking of wilayahnya pemerintah harus mempunyai nilai-nilai berpikir kritis seperti itu. Jangan pernah ikut arus dalam demokrasi hari ini, arus politik hari ini, tapi kita menjadi antitesanya mereka. Kita lawan arus, jangan kita ikut arus terus, gitu loh. Kita sebagai mahasiswa punya intelektual tersendiri, independensi tersendiri.
banyak orang yang saya menentang kemarin itu pembuatan partai mahasiswa, yang saya benar-benar menentang karena urgensinya nggak ada gitu loh. Kita sebagai mahasiswa nih, saya sebagai mahasiswa, saya menolak untuk ikut langsung terjun di politik karena kita masih kaum akademisi, bukan seperti Bang Ical yang sudah lulus dari mahasiswa dan sudah keluar tanggung jawabnya tinggal implementasi. Tapi kita masih mendalami gitu loh. Kita sebagai mahasiswa jangan pernah untuk ikut terjun langsung ke politik. Kita berada di tengah-tengah karena kita sebagai lidah penyambung rakyat, ini harus kita garis bawahi. Kita adalah penyambung lidah rakyat. Sebagai mahasiswa kita sebagai penyambung lidah rakyat, berarti kita harus berdiri di tengah-tengah. Tinggal kalian pilih, kalian mau berdirinya ngadepnya ke rakyat apa penguasa. Kalau kalian berdiri pada rakyat, kalian haramkan kekuasaan itu. Mungkin dari saya itu sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung lanjut tuh, Mas Fandi, dipersilakan. Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Ini closing statement ya. Jadi karena tadi abang kita Faisal baca ayat ya, supaya keren saya juga baca-baca ayat lah. Jadi Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Benar ya? Kalau salah dibenerin. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab yang dimaksud itu adalah Al-Qur'an. Yang kita baca, yang kita pelajari, yang kemudian kita amalkan. Yang tidak pernah terjadi perubahan sedikit pun sampai hari kiamat. Hudal lil muttaqin. Al-huda, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian dalam ayat yang lain, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun, faulaika humul fasikun, faulaika humul kafirun. Kan gitu ya, kira-kira ya. Itu tegas. Jadi tentunya saya dan saya yakin antum semuanya sebagai muslim yang selalu mengharapkan predikat takwa. Takwa itu apa sih? Tentu dalam pengertian yang umum, takwa itu kan taat, menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Maka kita sebagai orang-orang yang ingin mendapatkan predikat takwa, karena kehidupan ini bukan berakhir, tentu kita berbeda dengan kaum materialis, berbeda dengan kaum ateis. Ada keyakinan tentang hari kemudian, tentang ma'ad. Maka kita berjuang untuk itu. Makanya saya juga tertarik dengan perkataannya Profesor Komarudin Hidayat ya, dalam salah satu bukunya Psikologi Kematian. Beliau menggambarkan sangat baik menurut saya. Mencoba untuk mengkritik orang-orang yang meniadakan Tuhan, tapi berjuang atas nama keadilan, atas nama kemanusiaan, atas nama rakyat, ataupun dengan slogan-slogan yang lainnya. Kalau keyakinan itu hanya berhenti pada kehidupan yang fana ini, lalu ngapain kita berjuang? Ngapain kita diskusi? Iya kan? Ngapain kita baca buku? Ngapain kita mendengarkan paparan luar biasa dari Bung Ical, Bung Faisal? Ngapain kita demo? Ngapain kita melawan penguasa yang zalim? Mendingan kita hedon. Kan gitu. Mendingan kita tidur, mendingan kita menjadi individualis, atau bahkan kita menjadi kapitalis sekalian. Kenapa? Toh sama kan antara orang yang berjuang dengan yang tidak berjuang.
berakhir dengan kematian. Setelah itu nggak ada balasan. Tapi beda dengan doktrin Islam yang kita yakini. Ada hari kemudian. Karena kehidupan ini hanyalah sementara saja. Hanyalah titipan saja. Kekuasaan, harta, jabatan, itu semuanya hanya titipan. Tapi kita berjuang untuk kemaslahatan rakyat, itu adalah untuk kebahagiaan kita di hari kemudian. Maka betul sekali bahwa setelah kita mengeksplorasi berbagai macam persoalan pada berbagai dimensinya, politik, ekonomi, politik kita yang sudah semakin ugal-ugalan tadi, sudah semakin kriminal tadi, sudah semakin transaksional tadi, kemudian ekonomi kita yang sudah semakin sangat liberal dan sangat kapitalistik, pendidikan kita yang sudah sangat liberal, yang jauh dari nilai-nilai moralitas, katanya saja karakter building, tapi gak ada pembangunan karakter itu. Kemudian budaya kita yang sudah semakin terhegemoni dengan budaya barat yang tidak islami. Maka dalam situasi yang seperti ini ya tentu kita harus bicara tentang solusi. Nah, makanya karena kita punya bacaan yang sama. Walaupun semangat itu dari diri saya, tapi saya bangga, saya bahagia karena ternyata terkonfirmasi oleh kawan-kawan semuanya. Kata Bung Ical tadi, revolusi. Revolusi itu bukan hanya, tentu bukan yang namanya mendasar dan menyeluruh, kan gitu. Maka sistem yang ada di negara kita harus kita tinjau ulang. Bukan hanya mengganti orang-orangnya saja, bukan hanya mengganti birokrasinya saja, tapi juga kita harus meninjau ulang sistem yang ada di negara kita. Bagi saya kawan-kawan sekalian, demokrasi bukan harga mati bagi negara kita. Demokrasi bukan sesuatu yang final, bukan sesuatu yang tidak bisa diperdebatkan lagi. Karena ruang intelektual kita, pengetahuan itu akan selalu mengalami kemajuan-kemajuan dan tidak terbatas. Maka karena ketidakterbatasan pengetahuan itu, maka bagi saya bahwa demokrasi sebagai produk daripada pengetahuan juga masih bisa diperdebatkan. Nah, sehingga teman-teman sekalian bahwa hari ini ada wacana tentang amandemen konstitusi kita. Teman-teman kita, para senator di Dewan Perwakilan Daerah, itu lagi berjuang untuk amandemen konstitusi. Maka saya kira kita mahasiswa sebagai middle class tidak boleh melewatkan momentum itu. Libatkan diri kita memberikan masukan-masukan. Jangan sampai itu hanya eksklusif saja di ruang-ruang parlemen. Menjadi konsumsi mereka dan kita menjadi penonton. Dan kita hanya sibuk mendiskusikan saja. Tapi kita bagaimana caranya terlibat di dalam, mengintervensi di dalam perubahan-perubahan fundamental di bangsa kita. Termasuk bicara tentang konstitusi. Itu satu. Yang kedua, beberapa elemen termasuk HMI sedang berjuang presidensial threshold untuk tidak 20%. Bahkan kalau perlu kita hilangkan itu. Karena tadi sudah dikatakan ini akan menjadi ruang untuk beranak pinak oligarki-oligarki yang baru. Maka jangan biarkan presidensial threshold itu bertahan dengan situasi yang ada hari ini. Dan kita harus berjuang baik itu litigasi maupun non-litigasinya. Kalau litigasinya tidak mempan, maka harga mati adalah people power, kekuatan rakyat. Itu kawan-kawan sekalian. Tentang presidensial threshold. Kemudian tadi juga saya kira tentang analisa yang menarik tentang pemindahan ibu kota negara. Nah, saya kira
sudah sering kita mendiskusikan ini, maka semakin lama rezim Jokowi ini berkuasa, maka kita bisa pastikan akan semakin lama juga rakyat kita menderita. Akan semakin bertambah juga hutang luar negeri kita. Akan semakin mundur juga pendidikan kita. Terutama pendidikan tinggi yang sampai hari ini, apalagi ada Omikron itu, sudah banyak surat edaran di mana-mana bahwa proses pembelajaran masih tetap online. Termasuk persoalan-persoalan yang lain. Maka ya, kalau saya konkret aja kawan-kawan sekalian. Habis diskusi, kita langsung memperlihatkan kekuatan kita. Jadi sebenarnya demokrasi itu kan secara umum ya, kedaulatan rakyat kan gitu, kira-kira. Iya kan? Kedaulatan rakyat. Kalau memang negara kita ini, pemerintah, rezim ini, penguasa ini juga mengatasnamakan dirinya sebagai pemerintahan yang demokratis, maka kita ambil istilah demokrasi itu untuk kemudian menggugah semangat rakyat untuk melawan ketimpangan-ketimpangan dan kezaliman-kezaliman rezim. Karena kedaulatan rakyat itulah yang harus kita bawa, yang harus kita perjuangkan. Jangan atas nama demokrasi lalu kemudian ada kepentingan pasar di sana, lalu berselingkuh dengan kekuatan militer, institusi penegak hukum, kata beliau menarik ya, menampar rakyat. Tidak boleh begitu. Dan faktanya sudah terjadi hari ini. Bagaimana kekuatan-kekuatan oposisi sedemikian rupa coba untuk dieliminir, coba untuk didiskriminasi dan bahkan dihabisi. Tetapi di sisi lain ada orang-orang yang jelas-jelas merusak, berpotensi merusak keutuhan umat Islam, keutuhan NKRI, tapi juga masih enak berkeliaran. Ini masalah dan nggak boleh dibiarkan. Saya kira terakhir satu kata, lawan, gitu ya. Jadi saya tadi lihat di belakangnya beliau ini, bersatu bergerak tegakkan ideologi Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, closing statement ya. Semenit 2 menit. Iya, siap. Saya mau ritmenya cepet-cepet kayak Bang Ical. Iya. Jadi kalau dari sisi kerusakan, masalah, kita sudah sama-sama sepakat. Ya. Negeri ini bermasalah. Dari aspek ekonomi, politik, hukum, tadi Abang Febri, Bang Eca, lalu lalu kemudian menarik. Nah, sudah digambarkan secara garis besar fikroh tentang bagaimana Islam itu agama yang sempurna, paripurna. Tidak hanya mencakup akidah, tapi melahirkan peraturan. Nah hari ini tuh yang kita itu kayak kehilangan kebanggaan sebagai muslim yang mengimani ajaran Islam. Kita karena hilang kebanggaan, lalu kemudian tidak percaya diri untuk menyatakan bahwasanya Islam adalah solusi. Padahal saya juga mengutip ayat. Biar keren ya. Ya, insyaallah. Inni hukmu ila lillah. Singkat ayatnya. Sungguhnya hukum itu milik Allah. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi. Allah yang bilang tuh, kita akan dikumpulkan di yaumil akhir dan tidak ada keraguan kita akan dikumpulkan ke sana. Innallaha yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Saya kira clear. Jadi setelah masalahnya kita identifikasi kita bermasalah, lalu kemudian kita punya keyakinan yang kuat agama kita agama yang sempurna, maka timbullah kebanggaan. Nah pemuda, mahasiswa harus bangga. Jangan sampai kemudian kita tidak bangga dengan agama atau akidah kita sendiri. Trouble itu. Ada cacat akidah kalau agama sendiri kita nggak bangga. Atau kita nggak pede, nggak percaya diri.
Konsekuensinya banyak bang, A, B, C. Itulah bro, resiko perjuangan. Resiko perjuangan apa? Jannah. Kalau piring cantik bukan berjuang ya, atau apa nih? Apa dapat hari ini dapat souvenir apa kita? Enggak. Maka kalau kata responsibility-nya besar, konsekuensinya besar, tapi ganjarannya insya Allah besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkait fikroh itu kita mesti komplit tuh, ada di benak kita semua. Lalu kemudian terkait bagaimana merealisirnya, ya mau nggak mau konfigurasi politiknya mesti ganti. Ada hal yang mesti masuk di sana. Makanya dalam, maaf bang, saya tadi abang bacain, bersatu, bergerak, tegakkan ideologi Islam. Dalam apa? Dalam ranah negara. Syariat Islam itu mesti diterapkan. Sepakat? Takbir. Nah, masalah strategi dan rinciannya saya pikir di kopi nanti kita bisa kopi ya. Strategi dan rinciannya seperti apa begitu kan? Atau harus apa? Saya kira itu cukup ya. Tapi udah cukup cepat nih, belum cepat. Udah cukup. Terbata-bata ya, cepat. Maaf bang, nggak bisa ngikutin. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan terakhir teman-teman. Oke, kita udah memasuki akhir acara ya. Sebenarnya saya yakin banget teman-teman ini masih belum banyak yang puas karena waktu dan juga karena PPKM. Terima kasih pemerintah. Kita harus terpaksa mengakhiri ini. Terima kasih kawan-kawan sudah pada datang. Kalau misalnya memang kawan-kawan apa tuh? Pak Presiden kapan mundur? Abang udah punya pengacara kan ya? Oke, PPKM, Pak Presiden kapan mundur ya? Bisa. Saya bisa ya bang ya, saya nggak punya uang buat nyewa gituan bang. Pengacara saya nggak punya uang untuk nyewa gituan. Terima kasih udah pada datang. Terima kasih juga teman-teman atas waktunya, atas tenaganya. Insya Allah kita akan ketemu dalam waktu dekat lagi. Dan seperti kata Bang Afandi, kita jangan hanya diskusi, tapi kita juga eksekusi, kita bergerak untuk kebangkitan, minimal untuk kemajuan Indonesia. Minimal untuk kemajuan Indonesia, dan juga untuk menolong saudara-saudara kita. Karena kalau kita mau buka mata, di belahan dunia lain, kita ambil contoh di Suriah, banyak pengungsi yang mati karena kedinginan. Secara nggak langsung bagi seorang muslim itu tanggung jawab kita. Dan kita akan ditanya nanti di sana, di akhirat, bagi yang percaya ya, saya ngomongnya bagi yang percaya aja. Di akhirat kita akan ditanya kemana diri kita saat mereka mati kedinginan. Untuk itu habis ini kita terus diskusi dan terus bergerak. Insya Allah. Oke, langsung saja saya tutup ya. Dun wa qalamin wa maisturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.